Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa azim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk berkumpul bersama-sama di malam yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan itu tanda Allah ridha kepada kita semua. Mudah-mudahan tanda Nabi Muhammad cinta kepada kita semua. Mudah-mudahan kumpulnya kita enggak hanya di sini, tapi nanti sampai ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama keluarga-keluarga kita semuanya, anak turun kita, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu sama orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan, kanu yad'una Allah ta'ala, para salaf kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sittata ashhur, 6 bulan lamanya, untuk supaya bisa diberi kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, mereka juga minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya ibadah-ibadah mereka yang di bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 1 tahun penuh demi Ramadan, 1 tahun penuh hanya untuk Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan pengen masuk Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan minta supaya amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mereka orang-orang yang dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gimana? Ya, mudah-mudahan lusa ya Ramadan ini. Kemarin kan gitu ya. Senin apa Selasa, mudah-mudahan Selasa nggih. Nah, nanti giliran lebaran, mudah-mudahan meni lebaran. Sak karepmu wis ya. Nah, kita ini kadang-kadang beda sama ulama-ulama dulu ya. Ya, mudah-mudahan tapi kita bisa dapat barokahnya mereka, amin ya rabbal alamin. Nabi malaikat Jibril pernah berdoa. Doanya malaikat Jibril diaminkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Apa doanya malaikat Jibril? Man adraka Ramadan wa lam yughfar lah dakhalan nar fa ab'adahu wa ashagah. Katanya malaikat Jibril diamini sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan akan tapi dia tidak dapat ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini orang masuk neraka pasti. Dan didoakan lagi sama malaikat Jibril, mudah-mudahan orang ini dijauhkan dari rahmatnya Allah dan dihancurkan sehancur-hancurnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Diamini sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok bisa? Orang sudah dikasih kesempatan masuk bulan Ramadan tidak dapat ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bulan Ramadan ya, itu begitu kita masuk bulan Ramadan, malam pertama itu pintu surga dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu neraka ditutup sama Allah subhanahu wa ta'ala. Setan dibelenggu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa ganggu kita setan. Nafas kita dihitung tasbih. Salat wajib kita dilipat gandakan 70 kali lipat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sunnah pahalanya seperti wajib. Tidurnya ibadah. Ya, tidurnya ibadah. Bukan berarti buat tidur ya. Begitu tidurnya ibadah, wah aku milih sing iki wae ya. Kadang-kadang begitu ya. Tapi memang enak tidur Ramadan ya. Tangi-tangi wis me buka nggih. Tangi-tangi wis me buka ya. Ala kulli hal begitu ya. Allah Subhanahu wa taala menggampangkan kita untuk mendapatkan ampunannya. Tapi kalau kita masih tidak dapat ampunan, keterlaluan.
Makanya malaikat Jibril mendoakan supaya orang tadi itu jauh dari rahmat Allah dan dihancurkan sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan kita dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kedua, bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Ya, bulannya Al-Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Rugi kalau kita selama bulan Ramadan tidak dapat menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i, madhab yang kita ikuti itu kalau bulan Ramadan pagi 1 kali khataman, malam 1 kali khataman. Sekali Ramadan 60 kali khataman Al-Quran. Imam Syafi'i. Bukan Syafi'i nggih, ada imamnya ya. Imam Syafi'i. Ada Syafi'i di sini. Tidak ada. Bukan 60 kali itu ya, 60 ayat paling nggih. Ala kulli hal ya, itu Imam Syafi'i 60 kali khataman Al-Quran selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah simbolnya orang Islam. Kalau kita tidak baca Al-Quran, bisa-bisa kita tidak dikatakan orang Islam, bisa-bisa. Kenapa? Karena keterlaluan. Ini adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala indah dan banyak daripada keistimewaannya. Kita nggak lihat, ma'asyiral hadirin. Itu Sayyidina Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, pengarang kitab daripada Al-Ibris. Karena ummian, tidak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tulis, ummi. Nulis tidak bisa, baca tidak bisa. Tapi kalau ada orang baca Al-Quran dan yang dibaca salah, langsung ditegur. Khotok salah. Khotok salah lu, ya apa sih? Ente ini tidak bisa baca tulis kok. Orang baca Quran disalah-salah. No. Ya apa kan ini? Lu iya, saya ini setiap ada orang baca Al-Quran ngelihat ada seperti benang itu cahaya, seperti cahaya menjulang tinggi ke langit. Tapi kalau orang tersebut salah bacaannya, maka cahayanya terputus. Dari situ saya tahu orang ini salah apa benar. Akhirnya ditegur terus sama Abdul Aziz Ad-Dabbagh sampai dia tadi itu bacanya benar sehingga cahaya tersebut menjulang lagi ke langit. Kita nggak bisa lihat, tapi ketika kita baca Al-Quran, cahaya menjulang tinggi dari mulut kita sampai ke langit. Orang dulu, ma'asyiral hadirin, nih saya pribadi, saya punya guru Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf, Pasuruan. Saya waktu itu tahun kemarin diajak teman saya untuk sowan kepada beliau, minta tolong supaya dipertemukan. Saya antarkan sampai ketemu sama Habib Taufik. Begitu masuk rumahnya, kata Habib Taufik, ahlan, bekhair, alhamdulillah. Saya sampaikan, ini Ustaz ada yang mau ketemu, mau sowan sama antum, mau minta arahan antum. Kebetulan ini anak satu kelas sama saya dulu waktu mondok. Ya khair, ayo kita sholat bareng. Kemudian ikut saya ke Probolinggo, diajak ke Probolinggo sama Ustaz. Udah satu mobil itu. Dari masuk mobil sampai Probolinggo, ini Quran tidak berhenti-berhenti. Kita pikir ini kapan waktu ngomongnya ini kalau kayak gini. Jadi membaca itu tidak berhenti-berhenti, dibaca Al-Quran terus. Cuma nunjukkan arah, ini belok sini, baca lagi. Ini belok sini, baca lagi. Begitu turun, langsung beliau diundang wali kota waktu itu. Beliau ngisi tausiah ada di situ. Kemudian langsung pulang. Bodyguardnya atau siapa itu asistennya wali kotanya itu ngasih kayak map begitu ya. Isinya itu mungkin hadiah ya. Hadiah daripada wali kota. Terima langsung ditaruh, tidak pakai dilihat. Begitu jalan pulang baca lagi, tidak ada kesempatan saya untuk ngomong, tidak ada. Saya untuk ngomong tidak ada. Jadi sampai rumah itu tidak ada waktu ngomong, jadi baca Quran terus. Begitu turun mobil, sopirnya bilang, Ustadz ini mapnya tinggalan, Qurannya saja bawakan ke rumah. Jadi map ini hadiah dari wali kota ini tidak diintip, tidak dibuka, ditinggal di mobil. Yang mana mobilnya ini kadang-kadang dipakai sama orang lain dunia. Qurannya aja bawaan. Quran yang dibingungkan sama Quran. Begitu ajarannya orang-orang dulu. Oleh karena itu, tidak kaget mereka itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdhar itu dulu
semasa hidupnya gali kuburannya sendiri, digali sendiri kuburannya. Ditanya kenapa? Enggak, saya kepingin baca Al-Quran sehingga kuburan saya dapat barokahnya Al-Quran nanti. Dibaca Al-Quran di sana. Sehingga kalau ada tamu mau sowan ke beliau ini, ditanya mana abahmu, anaknya jawab, ayah saya lagi di kuburan. Lama-lama anak ini sumpek begitu. Masa anak ini mau jawab abah saya masih di kuburan? Itu kan kurang pantas. Ditanya sama abahnya, sama anaknya, wahai abah, wahai ayah, ngapain antum ini ya tiap hari kerjaannya ada di kuburan? Saya ini malu kalau ada tamu datang ke sini, kemudian abah saya lagi di kuburan, tidak pantas kayaknya. Akhirnya dijawab sama abahnya, wahai anakku, tahu Rabi'ah al-Adawiyah? Iya abah, kenapa? Itu semasa hidupnya berhasil menghatamkan 7.000 kali hataman Al-Quran. Ya, berhasil 7.000 kali hataman Al-Quran. Abah kepingin seperti itu. Dilanjutkan lagi masuk. Sampai 7.000 kali hataman keluar. Alhamdulillah ya waladi, wahai anakku, saya sudah berhasil menghatamkan 7.000 kali hataman di dalam kuburan saya. Ya sudah Pak, alhamdulillah, kalau gitu tidak usah masuk lagi. Kok begitu? Rabi'ah al-Adawiyah itu perempuan, ada headnya. Kalau saya ini laki-laki, tidak ada headnya. Masa laki-laki kalah sama perempuan? Masuk lagi. Sampai dihatamkan 8.000 kali hataman Al-Quran. Begitu himmahnya mereka, semangat mereka untuk membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita punya semangat nih. Dari majelis ini kita niat, tekad gimana caranya. Gak usah 7.000 kali hataman, gak usah 60 kali hataman. Iya. Sekali hataman Al-Quran aja di dalam bulan Ramadan ini, ya, itu menjadi bekal kita nanti yang luar biasa di akhirat menemui Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan banyak ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.